Saat ini saya berada di bypass Ngurah Rai, kemudian berbelok menuju ke jalan kampus Bukit Jimbaran, yang mana tujuan saya adalah akan nangkil ke Pura Luhur Uluwatu yang berada di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Dan pura ini terletak pada sebuah tebing yang menjorok ke Samudra Indonesia, sedangkan status kepemilikan daripada Pura Luhur Uluwatu adalah milik Desa Pekeraman Pecatu. Secara etimologis, kata Uluwatu berasal dari dua kata, yaitu ulu dan watu. Ulu berarti ujung atas atau puncak, sedangkan watu berarti batu. Sehingga Pura Uluwatu diartikan tempat suci yang dibangun di puncak batu karang, dan dalam pengidar-idar di Pulau Bali, Pura Luhur Uluwatu berada pada arah barat daya sebagai pura untuk memuja Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewa Ludera. Pura Luhur Uluwatu merupakan salah satu dari pura Sat Kayangan Jagat, seperti yang tertulis dalam lontar Kasumodewa yang dibuat pada tahun 1005 Masehi atau Saka 927. Odalan di Pura Luhur Uluwatu jatuh pada hari Selasa Kliwon, buku Madangsia, dan ada beberapa pendapat mengenai sejarah berdirinya Pura Luhur Uluwatu. Sekarang ini saya sudah sampai di bagian tiket dari Pura Luhur Uluwatu, yaitu tiket dari kendaraan, dan sekarang sudah memasuki areal parkir dari Pura Luhur Uluwatu. Namun ketika sampai di sini saya sedikit terkejut, tidak menyangka jika kunjungan pariwisata sangat banyak, terlihat dari jumlah kendaraan mobil-mobil yang terparkir di halaman parkir. Ini menandakan bahwa jumlah pengunjung di Pura Luhur Uluwatu sangat banyak. Walau begitu, tidak akan menyurutkan niat saya untuk bisa datang bersembahyang di Pura Luhur Uluwatu. Yang mengatakan Pura Luhur Uluwatu dibangun oleh Empu Kuturan, yaitu pada masa pemerintahan Marakata. Sedangkan pendapat lain mengaitkan pembangunan Pura Luhur Uluwatu dengan Dangyang Nirarta, pendeta yang berasal dari Jawa Timur dan datang ke Bali pada tahun 1546 Masehi pada masa pemerintahan Dalem Watu Rengok, dan menjadi tempat moksahnya Dangyang Nirarta. Namun dalam lontar Usana Bali disebutkan bahwa Empu Kuturan atau Empu Rajakerta yang banyak mendirikan pura di Bali, salah satunya adalah Pura Luhur Uluwatu, yang mana Empu Kuturan sudah menjadi orang yang sangat penting pada masa pemerintahan Udayana, Marakata, dan anak bungsu pada abad ke-11, dan beliau merupakan salah satu yang duduk dalam lembaga pekira-kiraan, yaitu bergelar Jero Makabehan, sejenis penasehat raja, sehingga Pura Luhur Uluwatu telah ada awal abad ke-11 sejak datangnya Empu Kuturan. Dan dalam lontar Padma Buana disebutkan tentang pendirian Pura Luhur Uluwatu sebagai Pura Padma Buana yang dibangun oleh Empu Kuturan pada abad ke-11. Saat ini saya sudah memasuki kawasan Pura Luhur Uluwatu, di mana Pura Luhur Uluwatu memiliki radius suci sejauh 5 km yang disebut dengan wilayah kekeran, sehingga tidak akan diperbolehkan untuk membangun selain penunjang daripada Pura Luhur Uluwatu. Dan tadi ada ibu-ibu yang mengaturkan canang, dan saat ini masih melanjutkan aktivitas ngaturan canang pada batu-batu karang yang ada di sepanjang jalan menuju Pura Luhur Uluwatu.
kemungkinan batu-batu tersebut merupakan stana dari penjaga niskala dari Pura Luhur Uluwatu. Dan batu karang diwastra dengan wastra kain putih poleng. Dan kembali saya melanjutkan perjalanan menuju ke Pura Luhur Uluwatu. Dan keadaan saat ini matahari bersinar sangat cerah dan udara tidaklah begitu panas karena di sini banyak tanaman-tanaman, pohon-pohon rindang, sehingga di bulan sekarang memang cuaca sedikit panas, namun dengan adanya pohon-pohon ini menyebabkan udara menjadi sejuk. Dan terlihat di kejauhan pariwisata domestik dan mancanegara banyak memenuhi pura. Namun saya akan menikmati dulu keadaan alam yang di sini, melihat pepohonan serta menikmati udara yang terasa sejuk. Dan saat ini sudah semakin mendekati ke Pura Luhur Uluwatu. Dan kejauhan terlihat turis-turis yang sedang menikmati pemandangan alam yang ada di sini. Dan terlihat patung yang menghiasi dari objek pariwisata Pura Luhur Uluwatu. Pura Luhur Uluwatu adalah merupakan pura yang sangat banyak dikunjungi oleh pariwisata baik domestik maupun mancanegara yang datang untuk menikmati pemandangan pura dan samudera beserta tebingnya. Terlihat 2 ekor monyet yang sedang memegang sebuah kaca, yang mana tadi kaca daripada turis diambil dan saat ini masih dipegang, sesekali dipakai. Mungkin dia merasa ganteng jika memakai kacamata, dan yang memiliki berusaha untuk mendapatkan kembali, namun hingga kini kaca belum dilepas oleh si monyet. Dan saya akan lanjutkan perjalanan. Ini adalah merupakan halaman luar dari Pura Luhur Uluwatu, di mana turis-turis banyak sekali juga yang mengambil foto untuk mengabadikan kedatangannya di pura. Dan ini adalah jalan keluar dari pura. Jika pada saat sembahyang umat, maka jalan keluar adalah dari sana. Dan saya lanjutkan kembali untuk menuju pura, dan terlihat dari jauh jumlah pengunjung mancanegara sangat banyak karena saat ini kebetulan diadakan pementasan kecak, sehingga banyak agen-agen yang mengarahkan tamunya untuk datang ke Pura Luhur Uluwatu. Terlihat sebuah candi bentar yang merupakan candi bentar dari Pura Pengasti Ida Betara Ratu Gede Dalam Nusa, yang mana awalnya pura ini tidak ada, namun akhirnya dibangun beberapa tahun yang lalu sebagai tempat memuja Tuhan dalam manifestasi Ida Betara Ratu Gede. Dan saat ini saya akan memasuki pura, namun saya tidak akan masuk dari depan, karena terkadang ketika membuka pintu semua wisatawan memandang dan berpikir bahwa boleh masuk ke pura, sehingga saya memilih masuk dari jalan samping daripada pura. Dan Pura Luhur Uluwatu adalah pura yang tidak pernah dikunci karena merupakan pura kayangan jagat, dan mempersilahkan umat yang hendak sembahyang kemari setiap saat bisa datang untuk mengaturkan sembah bakti. Dan sekarang saya sudah berada di dalam pura untuk melihat keadaan pelinggih-pelinggih yang ada di dalam pura ini. Dan di sini ada pohon besar
yang sering dijadikan tempat bermain oleh monyet-monyet. Keadaan di pura saat ini sepi, tidak ada yang datang bersembayang. Di samping itu memang pura-pura tempat sembayang melarang pariwisata atau wisatawan untuk memasukinya karena merupakan areal suci khusus untuk umat yang melakukan persembahyangan saja. Ini ada sebuah pelinggih sebagai pelinggih utama di pura ini, dan terlihat monyet yang berlompatan dan berada di atas pelinggih bermain-main dengan teman-temannya, dan jumlahnya cukup banyak. Ini adalah juga merupakan pelinggih tajuk yang ada di pura Pengastida Betara Ratu Gede. Dan di sini juga merupakan tempat persembahyangan pertama jika datang ke pura Luhur Uluwatu. Sebelum naik ke atas, terlebih dahulu umat dia bersembahyang di tempat ini. Dan saya juga akan lakukan persembahyangan dulu sebelum melanjutkan perjalanan menuju naik tangga ke pura Luhur Uluwatu. Dan saat ini telah selesai sembahyang, saya pun menaiki tangga dan tiba di Candi Bentar pura Luhur Uluwatu, kemudian masuk ke areal Madyaning Mandala. Di Madyaning Mandala ini terdapat sebuah pura yang mana sebelum sembahyang ke pura Luhur Uluwatu terlebih dahulu bersembahyang di sini, yang mana pura ini bernama Pura Dalam Jurit. Terlihat pariwisata sangat banyak yang menikmati keadaan pura sambil berfoto, sambil mengambil gambar dan ditemani oleh monyet-monyet. Dan monyet di sini memang sedikit nakal, seringkali mengganggu para wisatawan mengambil kacamata, mengambil dompet apapun yang jika lalai membawanya akan disambar oleh mereka. Saat ini saya akan memasuki ke pura Dalam Jurit. Ini adalah pelinggih pengadang yang ada di luar dari pura Dalam Jurit, dan ini adalah merupakan Candi Bentar, tempat masuk ke pura Dalam Jurit. Namun saya menunggu dulu pariwisata karena tidak enak jika membuka pintu mereka selalu saja berpikir bahwa boleh masuk ke dalam pura, sehingga saya tunggu agak sedikit lebih sepi barulah masuk ke dalam pura karena ada pintu yang harus dibuka. Dan saat ini pariwisata masih saja berjalan-jalan di depan pura, dan terlihat pariwisata dari India, dari Asia, dan ini adalah patung penjaga di depan Candi Bentar Pura Dalam Jurit. Sekilas bentuknya seperti gajah, tapi ini bukanlah patung Ganopati karena tidak membawa aksesoris seperti aksesoris pada dewa Ganopati atau Ganesha. Dan sekarang saya Om Swastiastu, sekarang saya sudah berada di dalam Pura Dalam Jurit untuk melihat apa saja yang ada di dalam pura serta pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Dalam Jurit. Di kejauhan terlihat tebing dan banyak orang berkumpul, dan saya akan nikmati pemandangan alam dulu sebelum melihat pelinggih-pelinggih yang ada di pura, menikmati samudra Indonesia yang membentang luas, dan melihat buih-buih yang menerpa batu karang dari tebing karang dan memberikan pemandangan yang
sangat indah. Dan tebing-tebing ini merupakan objek foto yang sangat baik dan sering dilakukan oleh para wisatawan untuk mengabadikan kedatangannya di Pura Luhur Uluwatu. Terlihat di bawah cukup dalam dan pemandangan ini benar-benar sungguh indah sehingga terasa tak jemu-jemu untuk memandangnya. Perpaduan antara samudra, tebing, dan pantai ombak yang membentur batu karang memberikan suasana dan memberikan nuansa yang sungguh sangat menyenangkan. Dan sekarang saya akan melihat pelinggih-pelinggih yang ada di sini. Ini adalah pelinggih tajuk dan ini adalah pelinggih tugu. Dan di sini tidak diisi tulisan sehingga tidak bisa menyebutkan. Dan tujuan saya hanya ingin menunjukkan saja apa saja yang ada di sini agar sesaat ada pemuda atau umat yang belum pernah ke sini agar mengetahui inilah Meru Tumpang 2, Meru Tumpang 2. Dan ini pelinggih tajuk. Dan ada tadi balai pemiosan, tempat pemangku memuja. Dan di sini ada tempat pemujaan yang depannya ada berisi patung, yaitu yang membawa senjata gada. Dan di depan ada patung Brahma, patung Wisnu, dan juga di sana ada patung Ratu Bagus dalam Jurit. Yang mana Ratu Bagus dalam Jurit sesungguhnya ada yang mengatakan adalah Dewa Siwarudra dalam wujud murti puja. Dan di pura ini juga merupakan pura yang harus terlebih dahulu datang sembahyang sebelum menuju ke pura utama, yaitu Pura Luhur Uluwatu. Dan jumlah kera yang ada di Pura Luhur Uluwatu sepertinya semakin tahun semakin banyak. Kemungkinan karena pariwisata cukup banyak, sehingga kemungkinan kera-kera ini memang sengaja dirawat agar bisa juga menambah daya tarik pariwisata. Walaupun kera-kera ini terkadang nakal, namun itu juga disukai oleh wisatawan sebagai daya tarik lebih yang ada di Pura Luhur Uluwatu. Ini adalah Candi Bentar untuk menuju ke pura utama. Yang tadi ada pelinggih pengapit lawang, dan di depan Candi Bentar juga terdapat patung. Ini adalah pura yang tadi, Pura Dalam Jurit. Dan di depan Candi Bentar Pura Luhur Uluwatu juga ada patung. Dan Candi Bentar ini tidak langsung menuju ke Utamaning Mandala dari Pura Luhur Uluwatu, melainkan terlebih dahulu akan menuju ke Madyaning Mandala. Nah, saya sekarang berada di Madyaning Mandala dan akan masuk ke Utamaning Mandala, yaitu ke Pura Luhur Uluwatu. Dan di atas tembok pura terdapat banyak sekali kera yang sedang berjemur, yang sedang bermain, dan datang bosnya yang besar semua disuruh minggir. Mungkin ini adalah salah satu pimpinan monyet yang ada di tempat ini, dan monyet yang lain seperti ketakutan. Dan ini adalah pelinggih Meru Tumpang 3 yang merupakan linggih atau setana pemujaan manifestasi Tuhan, yaitu Dewa Ludra. Dan di sini juga terdapat pelinggih-pelinggih penunjang seperti pelinggih tajuk dan juga piasan tempat orang suci baik mangku maupun sang Dwi Jati jika datang ke pura untuk melakukan pemujaan. Inilah Meru Tumpang 3
linggih ide betara ludra. Artinya walaupun dia yang dipuja adalah Dewa Ludra, namun pada dasarnya Dewa Ludra adalah manifestasi dari Tuhan, sehingga pemujaan tetap ke Tuhan, namun dimanifestasikan, yaitu pendekatan ke arah fungsi, pendekatan ke arah hal-hal yang diharapkan oleh umat, sehingga diwujudkan dalam bentuk Ludra. Dan ini adalah pelinggih yang sangat bagus, seperti sebuah candi. Dan saat ini juga tidak terlihat ada pemedak. Tadi ada Sang Dwijati sedang memuja beserta yang mengiring beliau, sehingga saya juga menunggu agar tidak mengganggu aktivitas beliau yang sedang mengadakan pemujaan di Pura Luhur Uluwatu. Dan monyet-monyet kembali berdatangan karena tadi ada banyak bantan yang ditinggalkan. Tentunya ada buah atau jajan yang tertinggal. Itulah yang menyebabkan mereka semua datang untuk mengambil sisa aturan dari umat yang tadi telah datang dan saat ini sudah mau pamit dan tidak ada lagi di sini. Dan setelah melakukan persembahyangan, saya akan melanjutkan lagi perjalanan. Dan di sini adalah di depan daripada Candi Bentar Pura terdapat patung 3 buah, yang mana kemungkinan itu adalah patung Trimurti, Brahma, Wisnu, Iswara. Ini adalah candi daripada Pura Luhur Uluwatu yang merupakan candi kurung. Dan saya keluar dan saat ini sudah berada di Nistaning Mandala dari Pura Luhur Uluwatu, dan terlihat para wisatawan yang sedang mengambil gambar, mengambil foto. Mereka datang bersama keluarga, bersama pasangan, yang mana kedatangan mereka ada yang berdua dan juga ada datang yang berkelompok melalui agen, ada yang datang sendiri. Dan ini adalah pemandangan samudra Indonesia di bagian dari arah saya, di bagian kanan dari pura. Terlihat tebing yang sangat kokoh dan omak-omak yang menghasilkan buih yang berwarna putih. Dan saya lanjutkan untuk menuju ke tempat parkir dan melewati beberapa wisatawan yang sedang mengambil foto. Sambil sesekali saya melihat ke arah tebing dan menikmati pemandangan samudra beserta omak dan buihnya. Terlihat sangat indah. Dan ini merupakan jalan keluar yang harus dilalui jika nantinya ada odalan di pura, masuknya ke tempat tadi dan keluar. Ini adalah merupakan jalan keluar. Dan ini mereka yang lagi mengambil foto sepertinya sangat antusias sekali untuk mengabadikan dirinya bersama dengan tebing-tebing yang ada di sini. Dan saya kembali ingin melihat karena sepertinya terasa tidak puas-puasnya untuk memandang keadaan alam yang sangat indah. Dan mereka juga para wisatawan mungkin tidak beda dengan saya, begitu terpikatnya melihat pemandangan yang ada. Dan saat ini saya sudah mendekati ke tempat yang merupakan bagian luar pura ya. Ini adalah jalan keluar yang saya tunjukkan sebelumnya, dan di sebelahnya adalah pura Pengasti Dewa Betara Ratu Gede yang tadi sudah saya datangi. Dan ini adalah tembok pembatasnya yang berbatasan dengan jalan keluar dari Pura Luhur Uluwatu. Saat ini kembali saya berada di
Jaban Pura, dan terlihat kembali banyak sekali pengunjung mancanegara yang berada di sini yang menikmati pemandangan pada tebing yang berada di bagian sisi lain dari pura, dan mungkin juga mereka habis menonton tarian kecak yang dipentaskan pada hari ini. Dan saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke tempat parkir. Dan menuju tempat parkir juga melalui jalan yang berbeda dengan jalan yang saya masuki tadi, karena dari parkir untuk menuju ke Pura Luhur Uluwatu memang disiapkan 2 akses jalan. Dan jika saat upacara dan pengunjung atau pemedak tidak terlalu banyak, masih diberikan untuk sampai di halaman pura mengendarai motor ataupun mobil. Namun jika pemedaknya rame, tentunya akan dilarang karena nantinya akan menyebabkan kemacetan di halaman pura. Ini adalah Candi Bentar yang ada, dan setelah melewati Candi Bentar ini saya akan sampai di areal parkir dari Pura Luhur Uluwatu. Dan terlihat kembali jumlah kendaraan yang sangat banyak, mobil-mobil yang parkir